Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Mudahnya, manajemen pemasaran menandakan area fungsional penting dari tanggung jawab manajer bisnis yang bertanggung jawab atas aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, memotivasi, dan mengendalikan kegiatan pemasaran. Selanjutnya ada manajemen pemasaran menurut para ahli. 1. Philip Kotler Armstrong. Menurut Philip Kotler Armstrong menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. 2. Bucari Alm. Menurut Bucari Alm menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian di pemasaran. 3. Ben Emini. Menurut Ben Emini menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Unsur-unsur pemilihan strategi pemasaran. 1. Penentuan pasar. 2. Perencanaan produk. 3. Manajemen harga. 4. Distribusi. 5. Komunikasi dan promosi. Penentuan pasar. Pasar itu begitu luas sehingga pengusaha harus memilih pasar mana saja yang akan dilayani, semua ini agar fokus. Dimulai dari segmentasi pasar, yaitu upaya 2 untuk mengelompokkan pasar, hal ini untuk mempermudah bagaimana kita memperlakukan pasar. Misal kita akan membidik segmentasi ibu 2, maka kita siapkan iklan di majalah Femina, tablit Bunda. B. Perencanaan produk. Karena segmen ibu 2 maka bungkus produk dan promosi lebih soft, cerah dengan nuansa pink dan ungu, lalu bahasa yang digunakan dalam kemasan dan manual tidak harus rumit namun bahasa mudah dimengerti. Kemudian karena segmen ibu 2, maka produk harus mudah digunakan, simple dan tidak butuh perawatan yang pelik rumit, semua ini demi persepsi dari ibu 2 terhadap produk. C. Manajemen harga. Manajemen harga adalah bentuk upaya yang paling strategis dalam mengawali persaingan, bisa berawal perhitungan yang matang secara internal kemudian dibandingkan dengan pesaing. Manajemen harga ini bisa diawali dengan care sederhana, harga ketika promosi, harga eceran, harga agen reseller dan lain-lain. D. Distribusi. Distribusi merupakan bagian dari strategi marketing sehingga ada 3 pihak yang akan dipuaskan, pertama produsen, kedua agen reseller, ketiga konsumen. Nah dari distribusi ini jika Anda pengusaha toko online maka bisa menentukan pihak ketiga dalam pengiriman 2 barang yang terjamin dengan baik dan asuransi yang jelas. Distribusi adalah layanan yang bisa dirasakan dampaknya oleh semua pihak karena dengan menggunakan rantai-rantai jalur. Komunikasi dan promosi. Dalam komunikasi ini menjadi lini yang patut disusun dengan baik karena ini yang akan menjadi awal pertemuan atau awal hubungan berupa informasi. 2. Komunikasi ini meliputi pemasaran, sistem publikasi, promosi penjualan, hubungan relasi, penjualan langsung, pembentukan media pendukung. Selanjutnya adalah 3C, Customer Needs, Company Analysis, Comparative Analysis. Pertama adalah Customer Needs, kebutuhan pelanggan, teknik untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. 4. Map adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan pelanggan kita. Artinya adalah setiap produk atau jasa yang hendak kita tawarkan pelanggan itu harus benar-benar sesuai dengan keinginan dari pelanggan kita. 1. Harus benar-benar bisa mengidentifikasi siapa pasar kita. 2. Harus benar-benar memahami apa kebutuhan pelanggan kita. 3. Harus bisa menyampaikan apa yang ingin sampaikan berikan kepada pelanggan, apa-apa saja kriteria atau apa-apa features yang ada dalam produk atau jasa yang ingin ditawarkan karena kadang-kadang seorang pelanggan pembeli mungkin awalnya malu untuk bertanya,
tapi kalau kita bisa memberikan penjelasan yang lengkap mereka akan tertarik. 4. Harus bisa menyampaikan bahwa ada benefit lain yang bisa dirasakan oleh pelanggan Anda, manfaat keuangan dan manfaat emosional. Kedua ada company analysis, menganalisa perusahaan, bagaimana perusahaan kita itu bisa secara strategik memenangkan persaingan maupun memperoleh margin yang cukup baik sehingga kita bisa memperoleh laba yang signifikan. Teori manajemen strategik dari Michael Porter yaitu tentang value chain atau rantai nilai. Setiap perusahaan itu ada dua aktivitas. Pertama, aktivitas utama, dan kedua adalah aktivitas pendukung. Aktivitas utama. 1. Logistik ke dalam, kemampuan membeli untuk dijual. 2. Operasi usaha, beraneka ragam jenisnya, salah satu contoh adalah masalah finance. 3. Logistik keluar, yang menyangkut bagaimana kita mendistribusikan barang itu hingga sampai kepada pelanggan kita. 4. Marketing dan penjualan, lebih kepada manajemen pemasaran dan penjualan. 5. Service, pelayanan kita. Aktivitas pendukung. 1. Infrastruktur, bangunan, peralatan usaha. 2. Sumber daya manusia, sudah benar-benar baik, memiliki kompetensi, memiliki dedikasi, kemudian mampu bekerja dengan optimal. 3. Pengembangan teknologi. 4. Procurement adalah pengadaan atau kemampuan kita dalam pembelian. Dan terakhir, comparative analysis, menganalisa pesaing. Michael Porter mengatakan ada 5 hal yang harus kita perhatikan di mana teori dari Porter ini disebut dengan 5 Forces of Porter. Kesimpulan teori 5 Forces of Porter, kita harus punya keunggulan. Keunggulan ini harus bisa kita kalkulasi dengan baik. Keunggulan ini bisa dari perusahaan kita terhadap pesaing, bisa juga keunggulan produk kita dari produk pesaing, memiliki sumber daya yang unik yang tidak dimiliki pesaing, lokasi usaha, sumber daya manusia yang handal yang tidak dimiliki pesaing. Pada kenyataannya setiap orang atau setiap pengusaha itu ingin menjadi yang nomor satu. Kadang-kadang memang tidak bisa menjadi yang nomor satu. Oleh karena itu jenis-jenis perusahaan itu bisa dibagi menjadi 4 macam. Kompetitor harus diketahui dalam hal kekuatannya, dalam hal harga yang mereka jual, ini harus kita bisa kalkulasi supaya kita bisa mengukur kekuatan kita. Karena kalau kita bisa mengetahui kekuatan lawan, kita mengetahui kekuatan kita sendiri, tentu kita bisa bersaing dengan lebih baik. Selanjutnya ada analisa STP, segmenting, targeting, positioning. Proses segmenting adalah tahap paling awal perumusan strategi pemasaran. Segmenting adalah proses di mana Anda sebagai seorang pemasar mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolong-golongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik atau perilakunya, dan sebagainya. Selanjutnya proses targeting. Pengertian dari targeting itu sendiri merupakan sebuah sasaran, siapa yang dituju. Dalam menentukan targeting maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Terakhir proses positioning. Positioning adalah bagaimana Anda perusahaan menempatkan posisi di mata pelanggan jika dibandingkan pesaing. Dalam hal ini termasuk brand image, manfaat yang dijanjikan serta competitive advantage sehingga menjadi alasan bagi konsumen memilih produk Anda, tidak produk pesaing. Secara umum Anda bisa menetapkan ingin seperti apa posisi perusahaan pada persaingan yang ketat. Selanjutnya ada marketing mix 4P, product, price, place and promotion. Ketika sebuah perusahaan menawarkan produk atau barang, maka pemasaran perusahaan tersebut telah berada di bawah ruang lingkup bauran pemasaran produk. Bauran pemasaran produk 4P ini pada dasarnya berbicara tentang strategi produk, strategi penetapan harga, tempat di mana produk didistribusikan dan strategi promosi. Elemen-elemen bauran pemasaran produk dapat dijelaskan secara terperinci seperti berikut: produk, product,
Bagian utama dari suatu penawaran tentunya adalah produk itu sendiri. Elemen yang pertama ini adalah aspek terpenting dari bauran pemasaran ini. Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Seorang pemasar perlu mendefinisikan produknya dengan sangat hati-hati, yaitu dengan memikirkan nilainya, fitur, kualitas, USP, unique selling proposition, USP, dan persaingannya. Harga, price, harga adalah elemen terpenting kedua dalam bauran pemasaran. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Inilah yang akan dibayarkan oleh pelanggan sebagai imbalan atas kegunaan produk tersebut. Harga terutama ditentukan oleh biaya produk dan juga seberapa banyak pelanggan ingin membayarnya. Jika kita memberi harga terlalu tinggi, tidak ada yang membeli. Namun apabila kita memberikan harga yang terlalu rendah, perusahaan yang membuat produk tersebut akan mengalami kerugian. Jadi para pemasar harus menyusun strategi penetapan harga yang tepat untuk membuat bauran pemasaran kita menjadi lebih sempurna. Tempat, place, yang dimaksud dengan tempat atau place dalam bauran pemasaran ini pada dasarnya adalah saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual atau dibeli. Dengan kata lain, saluran distribusi adalah saluran di mana produk tersebut dapat mencapai pelanggannya. Pembeli dapat membeli produk baik dari pasar fisik ataupun dari pasar virtual. Di pasar fisik, pembeli dan penjual secara fisik dapat bertemu dan berinteraksi satu sama lain, sedangkan di pasar virtual pembeli dan penjual bertemu melalui internet. Promotion atau promosi dalam bauran pemasaran adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk ataupun mereknya. Promosi ini merupakan sebuah bentuk komunikasi perusahaan pemasar kepada pelanggan tentang produk yang akan ditawarkannya sehingga produk atau layanan yang dimiliki diketahui oleh pelanggan dan juga untuk mempengaruhi pelanggan untuk membelinya. Promosi ini dapat berbentuk iklan, informasi dari mulut ke mulut, katalog, pameran bisnis, sponsor acara dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.